This video is sponsored by myself. Selamat datang di video Gatel. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan persosial mediaan duniawi, mungkin kita bisa melipir dulu, merefleksikan di 2020 ini kita ngapain aja sih. Pastinya 2020 ini tahun yang memorable banget buat kita semua. Nah, saya ada request nih. Coba deskripsiin 2020 ini hanya dengan satu kata. Marah, hancur, sedih. Oke, pasti hampir semua jawaban yang sama dan itu normal karena ya kita emang merasakan semuanya bareng-bareng gitu. Jadi Anda tidak perlu bilang gitu, apa cuma gue yang merasakan kesedihan di 2020, enggak. Bukan cuma Anda, di dunia ini bermiliar-miliaran orang merasakan hal yang sama. Jadi tidak perlu merasa spesial karena Anda itu hanya secuil dari luasnya di dunia ini. Nggak perlu spesial thanks to this pandemic. But overall 2020 bagi saya nggak terlalu buruk. Malahan 2020 bagi saya adalah salah satu tahun terbaik selama saya menjalani kehidupan di dunia ini. Yang saya sadarin ya, yang saya ingat dan saya sadarin gitu. Kenapa? Oke. Sebelum saya cerita, mari kita flashback hal-hal memorable apa yang teman-teman alamin di 2020 ini yang baik. Hasil baik apa yang teman-teman hasilkan, terus pencapaian apa yang teman-teman gapai di 2020 ini. Di tahun 2020 saya ngerantau kerja di luar kota, di sini di Bandung gitu, dan saya nggak expect bisa kerja di Bandung. Ini Bandung, kota yang katanya punya banyak cerita bagi mereka yang punya cerita, dan jujur kotanya emang fotogenik sih. Dan saya kadang mikir gitu, kayaknya gue terlalu cepet deh kerja di Bandung. Karena pas saya mulai kerja di Bandung tahun 2020, pas itu umur saya masih 18 tahun gitu loh. Lah, gitu aja bangga. Gue ngerantau dari umur 16 tahun, gue hidup sendiri dari umur 10 tahun. Gitu aja lu bangga sih, kok gitu sih, kok bisa? Well, ya okay, but I don't care. Maksudnya ya, kita jangan meremehkan pencapaian atau penggapaian orang lain hanya karena kita merasa kita bisa melebihi mereka, atau mungkin hanya itu karena hal kecil terus kita remehin. Jangan sampai, karena setiap intensi orang itu, rasa senang itu orang-orang ya beda-beda. Kita jangan sampai ngejudge mereka. Ya, saya nggak ngebandingin sama orang lain, nggak ngebandingin sama nasib orang lain. Kenapa saya bilang ngerasa terlalu cepat kerja di Bandung? Ya, saya nggak expect aja. Saya ngebandingin sama diri saya setahun lalu gitu. Kok bisa gue sekarang di Bandung kerja sampai sekarang gitu loh. Pas umur saya sekarang udah 19 tahun. Dulu tahun lalu itu nggak ada rencana konkret buat kerja di Bandung, tapi sekarang alhamdulillahnya it is what it is. Ya, saya kerja di Bandung gitu. Februari mulai kerja di Bandung, Maret nih pandemi mulai masuk, terus April Bandung Raya itu PSBB. Beberapa hari kemudian sejak PSBB ya tempat kerja saya tutup. Perasaan saya gimana? Jujur B aja. Justru saya seneng tempat kerja saya tutup karena saya akhirnya bisa pulang, kumpul kembali dengan keluarga. Kan masih anget tuh, masih belum terlalu lama di Bandung, jadi masih ada rasa kangen-kangen sama keluarga. Ya kenapa gue nggak manfaatin aja gitu, orang di Bandung nggak bisa kemana-mana, ya saya maunya pulang. Tapi sayangnya nggak bisa, karena walaupun tempat kerja saya tutup, ya saya seminggu 2 kali harus sempat datang ke tempat kerja saya buat ngecek area, buat ngebersihin areanya. Jadi ya nggak bisa pulang gitu loh. Walaupun PSBB nggak bisa kemana-mana, saya nggak keberatan karena udah mah introvert, anak rumahan, ya nggak keberatan. Nggak kayak anjir gue nggak bisa kumpul sama teman-teman gue nggak bisa foto, gue nggak bisa difoto lagi buat upload ke Instagram gue nggak bisa ngafe lagi. Enggak, saya nggak ngerasain hal itu. Justru ya tadi seneng. Dan di masa PSBB dan hotel dan tempat kerja saya tutup ini,
saya bisa produktif, bisa ngelanjutin podcast saya yang judulnya sama, podcast Gatel, bisa didengerin di Spotify, linknya di deskripsi. Dan saya juga ada project yang teman-teman bisa lihat di sini projectnya. Terus pokoknya saya nggak ngerasa gimana-gimana gitu walau PSBB, walau pandemi. Sampai sekarang pun pas tempat kerja saya kembali buka dari Agustus kalau nggak salah sampai sekarang, saya kerja normal lagi ya. Saya biasa aja sama pandemi mah. Padahal Bandung Raya ini mulai PSBB lagi. Saya kayak oke, pandemi. Nah, kalau diibaratin ya, itu corona di seberang sana tuh, ya udah di seberang sana kita jangan sampai nyebrang ke sana aja. Kita jangan sampai nyamperin si corona ini, ya biarin aja, cukup tahu aja gitu, asalkan ya tadi mematuhi protokol kesehatan gitu. Tahu di tahun 2020 ini juga ngebuat saya punya teman baru. Saya makin deket sama yang namanya rasa syukur gitu. Apalagi pas saya udah baca buku dari Great Mind ini, judulnya Gratitude gitu. Pokoknya ini buku bagus banget. Apa isinya ya sesuai dengan judulnya, Gratitude, rasa syukur. Nah, di buku ini ngejelasin, bukan apa ya, kayak tutorial cara bersyukur gitu. Isinya kayak definisi bersyukur, gimana kita berdamai dengan diri sendiri, gimana kita mensyukuri kesendirian. Pokoknya bagus banget, linknya saya taruh di deskripsi, karena ini buku cocok banget juga sama pas pandemi kayak ini, kayak gini. Saya sadar bahwa pandemi ini momen kita buat berkompetisi siapa yang paling bisa bersyukur. Yang paling bisa bersyukur ya dia bakal menang, dia bakal survive. Buku Gratitude ini ngejelasin bahwa rasa syukur itu datang dari pengamatan kita terhadap dunia luar, terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitar kita gitu loh. Misal kita lagi di jalan nih, lihat kondisi lingkungan luar yang mungkin ada di bawah kita gitu, akhirnya ya kita bersyukur. Well, ya emang realitanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya memegang prinsip itu untuk bersyukur, kayaknya itu hal yang keliru deh. Maksudnya, masa sih kamu bersyukur dengan cara membandingkan orang lain? Kalau misalkan mereka ada di bawah kita, kita bersyukur, itu kayak kita nggak respect, kita nggak ngehargain dari jerih payah mereka gitu loh. Kita nggak ngehargain usaha mereka. Oke, kita bisa bersyukur kalau misalkan lihat lingkungan sekitar yang sekiranya ada di bawah kita, itu dengan cara ngebandingin. Tapi gimana kalau misalkan kita lihat kondisi orang yang ada di atas kita, instead of bersyukur, kalau misalkan kita masih pegang prinsip tadi, kita iri, dengki gitu kan. Oh, nggak bisa apa sih, nggak seneng lihat mereka gitu loh. Pas lihat mereka yang ada di atas kita gitu, dia sukses tapi kayaknya kehidupannya nggak bahagia deh. Dia punya mobil banyak tapi kayaknya itu hasil dari korupsi deh. Itu kalau misalnya kita megang itu hal yang keliru. Karena rasa syukur seharusnya juga datang dari diri kita, bukan dengan cara membandingkan dengan orang lain. Menerima dan berterima kasih dari apa yang kita dapatkan. Di buku ini juga dijelasin tentang rasa syukur yang sejati. Izinin saya sebentar buat ngebacain kalimat dari buku ini tentang rasa syukur sejati. Oke, di buku ini bilang, rasa syukur yang sejati tidak akan muncul dari membandingkan diri kita dengan kemalangan orang lain. Syukur yang sejati muncul ketika kita melihat secara sadar bagaimana di dalam sebuah momen kita menerima sesuatu yang sangat berharga, yang diterima secara cuma-cuma. Dengan jujur mengakui bahwa memang dorongan rasa syukur kita selama ini tuh salah, kita bisa mulai mengalibrasi syukur kita pada orientasi pertumbuhan, sehingga tidak ada pencapaian orang lain yang bisa membuat kita insecure gitu loh. Juga tidak ada kemalangan orang lain yang ngebuat kita bersyukur. Yang tadi saya bilang gitu loh, jangan hanya karena pegang prinsip rasa syukur itu datang dari pengamatan kita terhadap dunia luar, jadi kita ngeremehin mereka. Ya jangan sampai.
Ya kalau misalkan pandemi mah ya udah pandemi aja. Maksudnya ya udah kita bisa berbuat apa gitu loh. Ini relate sama buku Filosofi Teras karya Om Henry Manampiring. Beliau itu menjelaskan di bukunya ada prinsip yang namanya dikotomi kendali. Apa sih dikotomi kendali itu? Jadi segala hal yang ada di kehidupan ini dibagi dua. Ada yang pertama itu yang ada dalam kendali kita, dan yang kedua ada yang di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita contohnya mindset. Kita mau ngelakuin apa, opini, perspektif yang kayak gitu-gitu. Nah yang di luar kendali kita, macet, jodoh, cuaca. Ketika diimplementasikan gimana sih? Oke, yang di luar kendali kita apa? Pandemi COVID-19 kita nggak bisa ngendaliin, kita siapa udah masa cuil dan kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Terus apa yang bisa kita kendalikan? Ya opini, bersyukur tadi, rasa positif, terus berjuang bagaimana walaupun momen kayak pandemi kayak gini kita tetap bisa produktif, bisa berbuat sesuatu instead of hanya meratapi aja. Harusnya kita lebih memilih ya tadi membuat sesuatu dan mencari solusi, tetap berjuang, tetap tawakal. Saya juga pernah nonton video yang bagus banget dari Panji Pragiwaksono yang judulnya kalau nggak salah 5 menit yang mengubah hidup gue. Pastinya videonya bisa dilihat di sini bahwa kita itu sebenarnya punya 24 jam yang sama, punya 5 menit yang sama. Nah, kenapa ada orang yang bisa sukses dengan 5 menit itu, tapi ada orang juga yang nggak bisa sukses dengan 5 menit itu karena yang orang yang ini ya nggak berbuat apa-apa. Nah masa sih kita hanya bisa meratapi pandemi ini tanpa bisa berbuat apa-apa? Oke, tapi kan ngomong mah gampang. Ya emang gampang ngomong mah, yang susah itu gimana kita take actionnya. Jadi sampai kapan? Sampai kapan kayak gini? Kapan mau take action? Saya itu aja video kali ini. Semoga di tahun 2021 kita bisa lebih mengendalikan apa yang memang kita bisa kendalikan dengan baik sehingga efek yang datang ke kita juga baik gitu. Question of the day-nya ya yang tadi saya bilang, apa sih momen memorable atau yang teman-teman capai di 2020? Karena mendingan kayak gini, mending nge-share yang baik kayak gini, nggak apa-apa sombong mah nggak apa-apa. Karena kan itu pencapaian kan, daripada ngeratap mojok anjir pandemi gue nggak bisa apa-apa ya mending sombong aja dah gitu. Semoga di 2021 pasti lebih baik, pasti nggak akan lebih normal kayak dulu, pasti akan tetap ada new normal. Tapi ya kalau misalkan new normal itu bisa nge-improve kehidupan kita ya kenapa enggak. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Thank you so much for watching and I'll see you when I'm feeling happy.